Kelompok naturalis adalah orang-orang yang meyakini bahwa alam berjalan dengan sendirinya berdasarkan hukum-hukum alam tanpa campur tangan pencipta. Sebagian dari mereka mengingkari adanya Allah, hari kebangkitan, dan kehidupan setelah mati. Menurut Ibnul Jauzi, keyakinan seperti ini merupakan salah satu tipu daya terbesar iblis, karena membuat manusia hanya bergantung pada pengamatan indera dan akal, lalu menolak wahyu. Ibnul Jauzi menjelaskan bahwa iblis menghiasi anggapan bahwa segala sesuatu terjadi secara otomatis karena tabiat alam. Akibatnya, mereka menafikan hikmah, kekuasaan, dan pengaturan Allah terhadap seluruh makhluk. Padahal, keteraturan alam justru menunjukkan adanya pencipta yang maha bijaksana, bukan terjadi secara kebetulan. Beliau juga menerangkan bahwa paham ini lahir karena mendahulukan filsafat dan spekulasi di atas petunjuk para nabi. Ketika akal diposisikan sebagai hakim mutlak atas perkara gaib, manusia mudah terjerumus kepada kesesatan dan mengingkari dalil-dalil syar'i. Pelajaran yang dapat diambil yaitu iman harus dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Akal adalah nikmat Allah, tetapi tidak boleh didahulukan di atas wahyu dalam perkara gaib. Keteraturan alam merupakan bukti kekuasaan dan kebijaksanaan Allah, bukan bukti bahwa alam berjalan tanpa pencipta. Kaum muslimin hendaknya waspada terhadap pemikiran materialisme, naturalisme, dan ateisme yang mengajak manusia meninggalkan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Pada pembahasan ini, Imam Ibnul Jauzi menjelaskan bahwa salah satu tipu daya terbesar iblis adalah menanamkan keraguan terhadap adanya hari kebangkitan setelah kematian. Iblis membisikkan bahwa mustahil manusia yang telah menjadi tanah, tulang belulang yang hancur, atau tubuh yang telah bercampur dengan bumi dapat dihidupkan kembali. Syubhat seperti ini telah diucapkan oleh orang-orang musyrik sejak zaman dahulu dan diabadikan dalam Al-Quran. Ibnul Jauzi menerangkan bahwa iblis membangun keraguan itu melalui dua syubhat utama. Pertama, menganggap tubuh yang telah hancur tidak mungkin diciptakan kembali. Kedua, menganggap bagian-bagian tubuh yang telah tercerai-berai mustahil dapat dikumpulkan kembali. Beliau kemudian membantah syubhat tersebut dengan dalil Al-Quran. Allah yang mampu menciptakan manusia pertama kali dari setetes air tentu lebih mampu menghidupkannya kembali setelah mati. Bagi Allah, menghidupkan kembali seluruh makhluk bukanlah sesuatu yang sulit. Pelajaran penting dari bab ini adalah bahwa keimanan kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman. Orang yang meyakini kebangkitan akan terdorong untuk memperbanyak amal soleh, takut berbuat maksiat, dan mempersiapkan diri menghadapi hisab. Sebaliknya, mengingkari hari kebangkitan membuka pintu bagi berbagai bentuk kesesatan dan mengikuti hawa nafsu. Bab ini menjelaskan bahwa penyembahan berhala tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui tipu daya iblis yang dilakukan secara bertahap. Pada awalnya, ada orang-orang soleh yang sangat dihormati oleh kaumnya. Setelah mereka wafat, iblis membisikkan agar dibuatkan patung atau gambar mereka dengan alasan untuk mengenang semangat ibadah dan meneladani amal soleh mereka. Generasi pertama belum menyembah patung-patung tersebut. Namun, setelah ilmu agama memudar dan berganti generasi, iblis kembali menyesatkan manusia dengan membisikkan bahwa nenek moyang mereka dahulu menyembah patung-patung itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akhirnya, manusia terjerumus ke dalam kesyirikan. Ibnul Jauzi menegaskan bahwa inilah salah satu strategi terbesar iblis, menghiasi kebatilan dengan tampilan yang seolah-olah baik. Kesyirikan seringkali berawal dari sikap berlebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh, bukan langsung dari niat menyembah selain Allah. Karena itu, Islam menutup semua pintu yang dapat mengantarkan kepada syirik, seperti larangan berlebih-lebihan memuji orang soleh, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, atau melakukan amalan yang tidak dicontohkan Nabi SAW. Pelajaran yang dapat diambil yaitu syirik biasanya terjadi secara bertahap melalui tipu daya iblis. Hulu terhadap orang soleh merupakan pintu menuju kesyirikan. Ilmu syar'i adalah benteng utama agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Seorang muslim wajib memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Apakah reinkarnasi itu ada? Dalam pembahasan ini, Ibnul Jauzi mengungkap talbis atau tipu daya iblis terhadap orang-orang yang meyakini reinkarnasi atau tanasuk, yaitu keyakinan bahwa roh seseorang setelah kematian berpindah ke tubuh makhluk lain. Mereka berusaha menjelaskan berbagai penderitaan dan keadaan manusia maupun hewan dengan anggapan bahwa seseorang sedang menerima akibat dari dosa yang pernah dilakukan dalam kehidupan sebelumnya. Misalnya, ketika melihat penderitaan seorang anak atau seekor hewan, mereka menganggap penderitaan tersebut sebagai balasan atas dosa masa lalu yang dilakukan oleh roh yang kini berada dalam tubuh tersebut. Bersambung ke bagian 2.
Apakah reinkarnasi itu ada? Ibnul Jauzi menunjukkan bahwa keyakinan tersebut dibangun di atas dugaan dan khayalan tanpa dalil yang benar. Mereka membuat berbagai cerita untuk mendukung keyakinannya, bahkan menghubungkan perilaku binatang dengan orang-orang yang telah meninggal. Di antara kisah yang disebutkan yaitu seseorang yang meyakini bahwa seekor kucing merupakan reinkarnasi dari ibunya. Jadi ketika kucing itu mengeluarkan air mata, ia menganggap tangisan tersebut sebagai bukti bahwa ruh ibunya berada di dalam tubuh kucing itu. Kisah semacam ini menggambarkan bagaimana seseorang dapat terbawa oleh keyakinan yang sebelumnya telah tertanam dalam pikirannya. Bersambung ke bagian 3. Apakah reinkarnasi itu ada? Pelajaran penting dari pembahasan Ibnul Jauzi ini, jangan membangun perkara akidah berdasarkan dugaan, perasaan, cerita yang tidak memiliki dasar atau penafsiran terhadap kejadian yang tidak diketahui hakikatnya. Dalam perkara gaib, seorang muslim harus kembali kepada Al-Quran dan sunnah yang sahih, bukan kepada khayalan dan spekulasi. Dengan demikian, Ibnul Jauzi memperingatkan bahwa salah satu bentuk talbis iblis adalah membuat kebatilan terlihat masuk akal, kemudian menjadikan dugaan sebagai keyakinan, dan keyakinan tersebut sebagai dasar dalam memahami kehidupan dan kematian. Konsep reinkarnasi atau tanasuk juga dikenal dalam pembahasan sejarah berbagai kelompok keagamaan dan teologi.